Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sawan Kurniawan dengan NIM 3045. Saya di sini akan melakukan mengerjakan tugas untuk PBM yang dimana tugasnya ini disuruh live coding ya. Lalu, lalu saya di sini memilih studi kasus. Untuk studi kasus yang saya pilih yaitu menentukan bilangan prima. Oke. Nah, untuk tugasnya ketentuan tugasnya di sini kan sendiri ada disuruh mengimplementasikan dasar-dasar yang sudah diajarin kemarin. Nah, di sini saya itu akan menggunakan dasar-dasar seperti ada itu eh, decision, lalu ada perulangan, ada variabel, ada tipe data, lalu ada fungsinya juga nanti yang akan saya implementasikan di dalam aplikasi sederhana untuk penentuan bilangan prima ini. Nah, langsung saja ke VS Code. Oke. Di VS Code-nya sendiri di sini saya sudah membuat foldernya, folder projectnya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, ini masih bawaannya ya. Ini terlihat di sini. Nah, ini bawaannya kalau kita tambah tuh, tambah. Nah, ini bawaannya masih ya. Oke. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ya untuk codingannya. Bisa dihapus saja dari sini. Set, hapus. Oke, langsung kita coba coding aja kali ya. It's- Nah, oke, di sini ada void main run app my app ini ya awalannya ya untuk menjalankan Flutter-nya ini. Lalu di sini kita buat kelas my, kita panggil lagi my app extend stateless widget. Belum buka. Nah, set. Sini kita menggunakan kelas my app extend stateless widget. Nah, ini halaman utamanya. Kenapa saya menggunakan stateless widget? Karena stateless widget ini karena halaman utama ini tidak ada yang berubah soalnya. Jadi menggunakan stateless widget. Jadi data-datanya tidak ada yang berubah. Jadi saya menggunakan stateless widget. Nah, lanjutnya di sini ada override. Nah, jadi override ini gunanya untuk eh, mengganti isi metode bawaan dengan isi yang mau saya pakai. Tuh, right. Aduh, hapus. Override. Habis itu widget. Hmm, Will konteks. Address ini konteks. Kenain dong. Ini taruh teks. Kita akan mereturn material app-nya. Material app. Return material app. Nah, untuk material app-nya sendiri di sini isinya yaitu name. Home-nya itu kita isi menjadi ini prima. Ini prima page. Oke. Kalau betul,
Written material app. Oke, written nya prima page. Oke. Selanjutnya di sini ada kita buat kelas baru. Nah, ini untuk isi dari ininya ya, dari tampilan utamanya. Kita kasih nama, kita panggil home tersebut di kelas prima page-nya kita panggil extend dari stateful. Nah, kita extend dari stateful widget. Lalu kita kasih kurung awal juga. Nah, kita buat override lagi karena kita mau ganti isi bawaan dari metode tersebut, dari metode stateful widget ini. Oke, override, anjay, override, oke, override. Nah, untuk isi override-nya sendiri ini ada 5. Aduh, state, 5 page state. Create state. Nah, gini, 5 page state, create state. Hmm. Underscore. Kita panggil lagi 5 page state. Nah, oke, jadi begini. Dan, nah, oke. Ini udah terbuat untuk tampilan ini dulu ya, apa namanya? Untuk isi dari halamannya dulu ya. Kelasnya udah kita buat prima page. Oke. Selanjutnya kita panggil buat kelas lagi. Nah, untuk namanya kita panggil prima page state-nya extend dari state page, extend dari stage, aduh salah. Prima page. Aish, lupa dah ini. Maaf, maaf. Oke, extend. Lalu setelah di extend itu jadi, udah kurung ke awal juga, lanjut ke kita buat untuk ininya ya, apa namanya ini? Untuk logika dari si penentu bilangan prima ini, kita buat untuk penentu logika dari penentunya. Jadi setelah itu kita buat ini text editing controller sama dengan editing controller. Oke, oke ya, aman ya di sini dia manggil. Oke, sebentar sebentar. Oh maaf, ini ada typo ya. Kelas my app. Oke, makanya kok jadinya ada yang error. Extend stateless widget override. Oke, my app prima page. Oke, udah isi editing. Nah, oke, udah jadi ya. Selanjutnya page controller. Oke, ini di sini ada kita kasih tipe data string string hmm, salah. String hasil. Tar. Oke, udah jadi string hasilnya di sini. Nah, ini buat hasilnya nanti.
kita tampilkan dalam bentuk string ya. Untuk hasilnya itu nanti akan bilangan prima, prima atau bukan prima, itu aja sih. Oke, selanjutnya di sini ada ininya ya, apa namanya? Kita pakai tipe data Boolean untuk sebagai karena cuman ini ya true false ya prima atau bukan prima saya menggunakan Boolean. Nah, untuk Booleannya ini sendiri di sini kita buat functionnya is prima, kita pakai integer n. Nah, jadi function ini gunanya untuk mengecek apakah bilangan tersebut, apakah bilangan yang diinputkan user nanti itu termasuk bilangan prima apa bukan gitu. If jika n kurang dari sama dengan satu, jadi maka akan return false. Ya, jadi jika n-nya nanti kurang dari sama dengan satu, langsung dikeluarin itu bukan bilangan prima. Sebentar, sebentar. Kayak gitu. Hmm, sebentar. Hmm. Oh iya betul, betul. Jika kurang dari sama dengan satu, berarti bukan bilangan prima. Oke, lanjut ya. Di sini, return false. Selanjutnya, for, kita kasih looping di sini. Di sini tugasnya untuk pengecekannya ya, for integer i sama dengan 2. Berarti yang habis dibagi 2. Nah, itu nanti i, i eh, kurang dari sama dengan n. Terus ini dibagi 2. T koma i plus plus. Oke. Jadi nanti perulangan ini akan jadi perulangan. Nah, ini if jika di dalam perulangan ini ada decision juga n persen mana persen i sama dengan 0, maka nanti return false. Jadi jika eh, n-nya bisa dibagi sama dengan satu, salah maaf, i, nah ini nanti itu berarti keluarnya bukan prima, soalnya habis bisa dibagi 2. Kan bilangan prima itu kan bilangan yang gak ada pembaginya lah gitu intinya. Oke. Seperti bilangan ganjil kayak eh 3, 2 itu termasuk 2, 3, 5. Nah, itu termasuk bilangan bukan termasuk bilangan prima ya. Nah, ini kan habis dibagi berarti bisa dibagi 2 itu termasuk berarti bukan bilangan prima. Oke. Kalau yang ini jika inputannya n kurang dari sama dengan satu, berarti itu bukan bilangan prima. Oke. Udah ini ya untuk n persen i-nya, return false. Oke, ini untuk logiknya ya. Selanjutnya itu sebenarnya kita pakai
Nah, false, ini itu true. Oke, wait, ini salah. Mau, oh, itu nanti koma. Sebentar nih kok merah dan error kah? Hmm. Enggak sih, harusnya aman sih. Emang apa problemnya? Belum jadi, ntar aja deh lanjut. Return true. Wait, bentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, selanjutnya itu akan membuat pengecekan ya. Ini akan cek. Wait, cek. Nah, lalu di sini ada integer angka. Kita pakai tipe data integer untuk angkanya sama dengan integer dot try. Salah. Try parse. Isinya itu nah, ini product text. Jadi eh jika si apa namanya si user tidak nginputin apa-apa, maka akan dihitung nol. Nol itu masuk bilangan prima. Ya, nol itu udah masuk bilangan prima. Eh, bukan bukan bilangan prima maksudnya. Tuh. Oke. Selanjutnya di sini kita kasih perulangan jika if is prima angka hmm, tidak. If is prima, kita panggil is prima ini kan tadi yang di sini function, kita panggil function ini. If is prima, angkanya yang ini. Kita panggil variabel angka. If is prima, if is prima, kita set state. Dulu set state. Hmm, kita set state hasilnya, kita berhasil. Angka adalah bilangan prima. Kok dolar sih? Dolar. Nggak usah. Langsung bilangan, hasilnya bilangan prima. Lalu di sini kita kasih else, maaf, otomatis. Set else, kita set state lagi. Heeh. Hasilnya bukan bilangan prima. Bukan prima. Besok kepanjangan deh. Hasilnya bukan prima. Oke. Lanjutnya di sini ada kita buat ininya ya, apa namanya? Untuk UI-nya, desain UI-nya di sini. Nah, di sini pertama kita override dulu. Kita tandain dulu. Override widget build. Kita widget build. Terus di sini ada build konteks. Build konteks konteks. Oke. Kita kurang kurawal.
Kita enter, lalu di sini kita buat return scaffold. Ini scaffold. Hmm. Eh, aduh, kemana deh? Aduh, nah, return scaffold di sini isinya ada app bar. Oke, untuk app barnya ini ada app bar. Hmm. Lalu, jangan gitu dong. Lalu title-nya di sini kita kasih teks, cek bilangan prima. Jadi nanti ini akan muncul di ini ya, di homepage ini diganti dengan tulisan cek bilangan prima. Nah, oke. Selanjutnya itu di sini ada, kita buat bodinya. Terus, ntar ya, ini geringgingan. Sebentar. Oke, kolomnya ini kita kasih kurang dulu. Oke, kita kasih children. Kedua, di sini ada text field. Wah, jangan gitu. Field, atau korek. Nah, untuk text fieldnya ini isinya ada controller, controller, kita kasih controller lagi. Oke, begini jadinya. Lalu kita apa? Ini isinya yaitu button. Nah, ini dia. Elevated button isinya itu on press child. Oke, ini kita ubah ya. Nah, ini kita buat button check. Nah, teksnya cek. Oke. Begitu. Bentar, kayaknya ada salah. Oh, maaf, maaf. On press, on press. Pressnya kita kasih cek. Oke. Elevated button. Teksnya cek. Hah? Hmm. Lalu di sini ada teks. Teks hasil. Oke. Kita kasih koma dulu semua ya. Oke, wait, sebentar, sebentar. Scaffold text field. Teks hasil, oke. Cek bilangan prima. Ini ada yang error kayaknya. Sebentar. Wait, ini body column. Oke, oke, salah ini. Ini kurang gede. Gede ya? Astaga. Body column, kolom, kolom.
Ini kelebih controller. Oke, sepertinya aman. Coba kita refresh. Satu Steven. Sebentar. Ini kayaknya perlu di ini ya, di refresh dulu, di getaran ulang ya. Oke, kita flutteran lagi. Kita coba gimana hasilnya ya, guys. Nah, satu, apakah bisa atau adakah error? Kita coba dulu ya. Masih loading. Masih loading. Nah, ini udah kebuka. Kita refresh dulu. Maaf ya, agak lama ini kayaknya. Mungkin agak lama sedikit di loading ya. Nah, ini dia udah keluar ya. Jadi untuk apa namanya kontennya di sini untuk yang di atas ini cek bilangan prima ini. Nah, ini untuk kolomnya, lalu di sini ada button checknya. Ini belum saya styling apa-apa ya. Saya buat ya secara ringkas aja lah. Yang bisa dulu. Kita coba satu cek bukan bilangan prima. Satu bukan bilangan prima. Kalau kita cek 6 biasanya prima. Oh, 66 salah mohon maaf. Tiga, tiga itu bilangan prima, dua itu bilangan prima, sembilan itu bukan prima. Kalau 10 itu bukan prima juga. Kalau 11 ini bilangan prima. Nah, oke. Ini hasilnya ya. Logikanya di sini, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu logikanya itu ada di kelas prima fixed state ini. Nah, yang dimana ini logikanya ada di sini, ini perulangannya untuk menentukan apakah bilangannya diinputkan ini bilangan prima atau bukan. Oke, mungkin sekian aja yang bisa saya jelaskan ya agar videonya juga tidak terlalu panjang. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan dari live coding ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.